Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas, kita akan belajar tentang penalaran umum. Baik anak-anakku sekalian, untuk penalaran umum kali ini, Ibu akan membahas tentang penalaran kuantitatif. Nah, anak-anakku sekalian, ketika mendengar kata kuantitatif, berarti tentunya kita akan berpikir tentang angka-angka. Namun jangan khawatir ya. Jadi untuk penalaran kuantitatif pada penalaran umum, anak-anakku sekalian akan bertemu dengan angka-angka namun pada perhitungan dasar ya. Jadi apakah dia nantinya penambahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Nah, anak-anakku sekalian kan tentunya dari kecil hingga sekarang, dari SD ya, dari tingkat SD, SMP, dari SMA kelas 10 dan kelas 11, tentunya tidak lepas dari perhitungan yang namanya angka-angka. Ya, anak-anakku sekalian pasti sudah terbiasa kan? Baik, anak-anakku sekalian, jadi untuk penalaran kuantitatif. Nah, apa sih yang dimaksudkan di sini dengan penalaran kuantitatif? Jadi, untuk penalaran kuantitatif, tentunya anak-anakku sekalian akan diajak untuk bagaimana berpikir melalui penalaran pada angka-angka yang ada. Baik, anak-anak sekalian kita lihat ya. Jadi penalaran kuantitatif di sini adalah bagaimana kemampuan berpikir melalui penggunaan angka-angka. Itulah yang dimaksudkan dengan kuantitatif ya, anak-anakku sekalian. Bagaimana anak-anakku diinginkan di sini, diharapkan berpikir dan menganalisis, melibatkan kuantitas, hubungan matematika sederhana, melibatkan penggunaan operator aritmetika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi jangan khawatir mengatakan hanya yang kuat matematikanya saja yang bisa. Tentu saja anak-anakku semua bisa ya. Yang penting rahasianya di sini adalah bagaimana anak-anakku sekalian membiasakan diri menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Baik, untuk memahami bagaimana dari penalaran kuantitatif ini, nah kita lebih pada contoh soal berikut ini ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Nah, misalnya muncul soal seperti ini. 3 kotak masing-masing berisi 25 buah kartu dengan 5 jenis yang memiliki gambar berupa huruf A, C, dan F, serta angka 1 dan 3. Nah, coba perhatikan tabel yang ada ya. Nah, jika Nisa secara acak mengambil 1 kartu pada tiap kotak, maka ia memiliki kemungkinan besar memiliki kartu apakah A, kartu C, 3, dan 1,
atau B, 2 kartu angka, 1 kartu F, C, 1 kita bisa lihat ya, 1 kartu huruf, 2 kartu angka, kemudian D, 1 kartu angka, 2 kartu huruf, dan E semuanya kartu angka. Nah, ternyata kalau soal seperti ini, dari soal ini, ternyata jawaban yang tepat adalah C, 1 kartu huruf, 2 kartu angka. Nah, kira-kira bagaimana cara menjawabnya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 1 kartu huruf, 2 kartu angka? Nah, ayo kita bahas bersama ya. Jadi berdasarkan kotak tadi, tabel yang ada, anak-anakku sekalian bisa melihat dari tabel karena yang diminta di sini adalah kemungkinan yang bisa diambil ya, yang terambil, maka kita akan melihat berapa banyaknya sebenarnya kartu huruf pada setiap kotak dan berapa banyaknya kartu angka pada setiap kotak. Nah, kita lihat ya anak-anakku sekalian. Oke, baik. Kita lihat di sini banyaknya kartu huruf. Pada kotak 1 berarti kita jumlahkan ada 15. Kemudian huruf, ya kita lihat banyaknya kartu angka ternyata ada 10. Berarti pada kotak A di sini adalah yang lebih banyak kartu huruf, ya. Berarti kita bisa melihat kemungkinan ya, ini baru kemungkinan yang peluang terambilnya lebih banyak itu pada kartu huruf, karena jumlah kartu huruf jauh lebih banyak daripada kartu angka. Nah, sekarang kita lihat pada kotak kedua. Jumlah, ya kita bisa lihat jumlah kartu huruf ada 10, sedangkan jumlah kartu angka ada 15. Nah, ini berkebalikan dengan kotak pertama tadi. Nah, sekarang berarti kemungkinan terbesar, peluang terbesar diambilnya itu ada pada kartu angka. Nah, sekarang kita lihat lagi pada kotak ketiga. Untuk kartu huruf ada 13, kartu angka ada 12 ya. Kita bisa lihat ada 12. Nah, selisihnya hanya 1. Jadi, kita bisa mengatakan kemungkinan kartu huruf yang bisa saja muncul ya, berpeluang untuk terambil, dan bisa saja juga kartu angka karena hanya beda 1 angka ya selisihnya. Nah, kita lihat lagi peluangnya yang ada pada pengambilan pada setiap kotaknya. Kita lihat pada kotak pertama, yang paling banyak peluangnya di sini adalah huruf C. Sedangkan pada kotak kedua kita lihat ada pada angka 1. Begitu juga pada kotak ketiga ada pada angka 1. Berarti anak-anakku sekalian kita bisa simpulkan dari sini. Nah, walaupun pada kotak ketiga jumlah kartu huruf lebih banyak daripada kartu angka, tapi selisihnya hanya 1 ya. Selisihnya hanya 1. Hanya 1, dan ketika kita melihat peluang dari setiap kartu yang muncul, ternyata yang terbanyak ada pada angka 1. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang kemungkinan terbesar bisa terambil adalah C, jawaban poin C tadi, yaitu 1 kartu huruf dan 2 kartu angka. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, ketika kita menganalisa dari tabel yang ada, alangkah baiknya ketika kita membuatkan tabel banyaknya kartu huruf, karena banyaknya kartu angka, karena kita ingin melihat berapa peluang yang kemungkinan muncul pada kartu huruf dan kartu angka. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama ini. Baik, kita akan lanjut pada contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, misalnya anak-anakku sekalian menemukan pada soal itu terdapat diagram. Nah, kemudian ada angka-angka di dalamnya, misalnya angka 3, 6, 10, 15, M, 28, 36, dan N. Nah, ternyata ada yang nyelip di dalamnya, ada seperti simbol ya, simbol huruf M dan N. Nah, kalau pertanyaan yang muncul adalah nilai M dan N adalah, kira-kira yang mana ya anak-anakku sekalian? Apakah A,
M sama dengan 20 dan N sama dengan 40, atau B, M sama dengan 21, N sama dengan 42, C, M sama dengan 22, N sama dengan 43, D, M sama dengan 21 dan N sama dengan 44, ataukah E, M sama dengan 21 dan N sama dengan 45. Nah, kira-kira bagaimana ya menjawab soal seperti ini? Nah, mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang sudah pernah mendapatkan soal seperti ini dan kemungkinan sudah bisa menjawab ya soal yang ketika mendapatkan model seperti ini. Berarti kalau kita melihat dari angka-angka yang muncul walaupun dalam bentuk diagram tapi dia memunculkan angka-angka di dalamnya. Berarti dia memiliki pola tertentu ya. Nah, ketika kita menganggap bahwa dia memiliki pola, maka alangkah baiknya kita menuliskan secara berurutan. Oke, baik kita lihat ya anak-anak sekalian. Kita lihat dulu dari 3 ke 6. Dari 3 ke 6, berarti ini ada selisih 3 ya, selisih 3. Kemudian kita bisa lihat dari 6 ke 10, ternyata selisihnya 4. Kemudian dari 10 ke 15. Selisihnya 5. Nah, sekarang kita tidak mengetahui kira-kira selisihnya di sini berapa ya. Nah, dari M ke 28 juga kita belum tahu. Tapi di sini ada angka 28 ke 36. Kita bisa lihat dari 28 ke 36. Nah, ini adalah selisih, kita bisa lihat selisih 8. Kemudian dari 36 ke N juga kita belum ketahui. Nah, ketika kita mempelajari polanya, di sini 3, 4, 5, berarti kemungkinan terbesar selisih yang muncul di sini adalah selisihnya 6, berarti ditambah 6, kemudian berarti di sini ditambah 7, ditambah 8 dan ditambah 9. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, berarti kita sudah bisa menghitung seperti itu. Nah, dari sini 15 ditambah 6. Ditambah 6 berarti hasilnya adalah 21. Berarti nilai M adalah 21. Apakah sudah ada? Ternyata ada 3 kemungkinan, yaitu B, D, dan E. Berarti yang pilihan A dan C ini kita sudah eliminasi. Sekarang kita lanjut untuk N. Dari 36 ditambah 9. Berarti hasilnya adalah 45. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, ketika melihat ada urutan angka atau misalnya kita lihat gambaran seperti ini, akan tetapi bukan misalnya ada nilai M dan N yang ditanyakan, maka yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana pola yang muncul pada angka-angka tersebut. Bagaimana anak-anakku sekalian bisa ya untuk soal seperti ini? Ibu yakin anak-anakku sekalian untuk soal-soal seperti ini sudah bisa. Nah, ya apa yang perlu dilakukan adalah membiasakan diri, pembiasaan ya. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi contoh soal yang bisa Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kepada anak-anakku untuk mengerjakan latihan soal. Jadi, kita sama-sama ya. Jadi Ibu akan membacakan soal, anak-anakku akan menyimak soalnya, kemudian nantinya Ibu akan meminta respon dari anak-anakku sekalian, kira-kira jawaban manakah yang paling tepat dari soal tersebut. Ya, harapan Ibu tentunya anak-anakku sekalian bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Kenapa? Karena tentunya nanti pada saat anak-anakku sekalian mengikuti ujian, khususnya pada tes potensi skolastik untuk penalaran umum, nah diharapkan anak-anakku sekalian bisa lebih cepat dalam menjawab soal seperti itu. Begitu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut latihan ya. Oke, saatnya untuk latihan soal. Lebih banyak latihan soal, tentu anak-anakku lebih bisa lagi ya, lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif. Memang terkadang ada yang mengatakan bahwa kuantitatif itu agak sulit karena kita berbicara tentang angka-angka, tapi begitu banyak latihan tentu anak-anakku pasti bisa. Ayo kita latihan bersama, silahkan disimak soalnya, kemudian anak-anakku sekalian boleh merespon lewat kolom chat ya.
Nanti ditulis jawabannya di kolom chatnya. Baik, kita mulai latihan soal yang pertama. Tentukan nilai X dan Y dari pola bilangan berikut. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 8, 3, X, Y, 3. Nah, di sini terdapat nilai X dan Y. Kira-kira berapakah angka yang tepat untuk menggantikan X dan Y pada bilangan tersebut? Apakah A 6 dan 11, B 7 dan 11, C 8 dan 11, D 9 dan 11, E 10 dan 11. Nah, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Nah, ini untuk soal seperti ini berarti kita menggunakan pola bilangan ya. Kita melihat kira-kira bagaimana pola yang muncul. Wah, sudah ada dari Sidrap. Apa kabar Sidrap? SMA 1 Sidrap menjawab C. Wah, keren ya. Apa kabar? Semangat ya nak. Sukses. Dari SMA 1 Enrekang. Semangat jawab C juga ya. Ya, ada dari SMA 1 Enrekang, ada SMA 3 Enrekang. Semangat nak. Sukses selalu ya. Jawabannya semuanya kompak ya. SMA 6 Goa jawab C. Luar biasa. Semuanya kompak sudah jawab C ya. Oke, luar biasa. Betul sekali, jawaban yang tepat adalah C, yaitu 8 dan 11. Nah, dari sini kita perlu melihat anak-anakku sekalian, apa yang penting untuk diperhatikan pada saat menjawab soal seperti ini. Nah, tentu pada pemikiran pertama kita ketika melihat deretan angka-angka, tentu kita melihat yang terdekatnya dulu. Misalnya seperti ini ya. Dari 1, 2. 2 ke 3. Tentu kan kita berpikir seperti itu ya. Nah, kita lihat selisihnya dari sini plus 1, di sini juga plus 1. Tapi ketika kita mengubahnya maka akan berubah lagi. Kita bisa lihat ternyata dikurangi 1. Nah, berarti muncul pemikiran, kemungkinan bukan pola itu yang digunakan. Sekarang kita perhatikan, ternyata selalu muncul angka 3. Selalu muncul angka 3. Dan kita bisa perhatikan polanya, angka 3 itu muncul pada deretan angka ke-3. Betul sekali. Jadi berarti bilangan ini menggunakan pola 3 baris angka terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat berarti 1, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 8, 3, X, Y, dan 3. Berarti apa yang kita bandingkan? Tentu angka pertama, angka kedua. Karena untuk angka ketiganya sama semua yaitu angka 3. Kita buktikan apakah benar ya. Nah, kalau dari pilihannya kita bisa lihat semuanya angka 11 pada Y. Berarti ini sudah satu petunjuk mengatakan bahwa Y itu adalah angka 11. Berarti yang kita butuhkan adalah angka dari X. Nah, kita bisa lihat angka 1, ya, dari 1 ke 2 ada 2 kemungkinan, apakah ditambah 2 atau dikali 2. Misalnya kita sederhanakan dulu, kita pakai angka tambah 2. Sekarang kita lihat angka yang kedua, 2 dan 5. Berarti ini ditambah 3. Sekarang kita lihat lagi, angka 2 ke angka 4. Masih ada kedua kemungkinan lagi, apakah ditambah 2 atau dikali 2. Atau dikali 2, ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari 5 ke 8. Ya, dari 5 ke 8 ternyata ditambah 3. Berarti otomatis 8 ke Y itu adalah ditambah 3. Maka sudah benar, jawabannya adalah 11. Berarti sekarang kita melihat polanya, karena yang di atas ditambah, biasanya akan muncul bahwa yang di bawah ini adalah perkalian. Berarti di sini dikali. Nah, kita lihat 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 4 dikali 2 sama dengan, betul sekali, jawabannya adalah 8.
Oke, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, ketika melihat deretan angka, maka yang perlu kita perhatikan kira-kira polanya seperti apa. Baik, untuk soal seperti ini Ibu yakin anak-anakku sekalian sudah lebih memahami. Semangat! Baik, kita lihat lagi lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, find the missing number. Oke, temukan angka yang hilang. Misalnya ketika anak-anakku sekalian menemukan soal seperti ini. Ada 2 kotak, ya, tentunya dengan pola yang sama. Yang ditanyakan adalah terdapat 1 angka yang hilang. Kira-kira angka berapakah itu? Apakah A 10, B 12, C 14, D 16, E 18. Nah, tentu ketika melihat pola seperti ini ada 3 kemungkinan yang muncul ya dalam pemikiran kita. Apakah kira-kira penjumlahan ke kanan atau penjumlahan ke bawah atau penjumlahan diagonal? Nah, kira-kira yang mana ya? Apakah sudah ada? Anak-anakku sekalian sudah ada yang menemukan jawabannya? Boleh tulis di kolom chat ya. Dari SMA 6 Goa jawab C. Dari SMA 1 Enrekang jawab C. Dari SMA 1 Sidrap jawab C. Oke, luar biasa ya. Kompak sekali SMA 17 Bone. Apa kabar? Semangat ya nak. Jawabnya C. Wah, luar biasa ya. Ternyata semuanya sudah paham. Jadi mengenai angka seperti ini, bagaimana menyelesaikan, tentu seperti itu tadi yang Ibu katakan bahwa akan muncul 3 pemikiran. Apakah kita akan menjumlahkan ke samping atau ke sebelah kanan ya? Kita bisa lihat dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah atau diagonal. Nah, kita coba 3 kemungkinan tadi. Kita lihat 16 ditambah 30 berarti hasilnya adalah 46. 32 ditambah 46 berarti hasilnya adalah 78. Tidak sama, berarti otomatis bukan itu yang dimaksud. Sekarang kita lihat dari atas ke bawah. 30 ditambah 46, 76. Kita lihat 16 ditambah 32, 48. Tidak sama, berarti juga bukan itu yang dimaksud. Maka kita akan menggunakan perhitungan secara diagonal. Kita lihat 16 ditambah 46 hasilnya adalah 62. 30 ditambah 32 juga hasilnya adalah 62. Berarti pola yang sesuai adalah diagonal. Baik, berarti kita bisa menentukan berapa angka yang hilang tadi dengan menggunakan pola perhitungan secara diagonal. Oke, baik, kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat 18 ditambah 28 berarti hasilnya adalah 46. Maka tentu hasil penjumlahan 32 dengan angka yang hilang juga adalah 46. Nah, berapakah angka yang hilang? Maka tentu kita perkurangkan. Kita bisa lihat ya. Dikurang 32. Berarti hasilnya adalah 14. Jawabannya tepat semua tadi ya, yaitu C 14. Luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi lebih sering menyelesaikan soal-soal seperti ini kuantitatif, maka tentu anak-anakku sekalian akhirnya akan terbiasa dan bisa menyelesaikan soal penalaran kuantitatif kurang dari 1 menit. Semangat ya, keren anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut pada soal selanjutnya. Oke, soal yang ketiga. Nah, kita bisa lihat keluarga Sofyan bermaksud mencari rumah tanpa tingkat untuk tempat tinggal dan taman seluas lebih dari 300 meter persegi. Adapun daftar rumah yang sudah mereka temukan adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ada rumah anggrek, Valentine, Garuda, dan Delima dengan luas tanah yang berbeda dan luas bangunan pun berbeda. Sekarang kita lihat ya. Pertanyaan, jika harga tanah per meter persegi adalah Rp100.000 dan keluarga Sofyan
memiliki dana sebesar 75 juta rupiah, maka jenis rumah yang cocok untuk keluarga Sofyan adalah apakah A. Anggrek, B. Valentine, C. Garuda, D. Delima, E. Anggrek dan Valentine. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Nah, tentu di sini anak-anakku sekalian bisa memperhatikan ketika ada kalimat seperti ini kita mencari kata kuncinya. Kira-kira di mana? Nah, ada beberapa petunjuk juga yang bisa diberikan dari soal. Misalnya pertama di sini di atas dikatakan taman seluas lebih dari 300 meter persegi. Tetapi ternyata pada tabel tidak terdapat tulisan luas tamannya berapa. Oke. Nah, ada lagi petunjuk yang berikutnya diberikan adalah harga per meter persegi adalah 100.000. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Apakah sudah ada? Wah, jawabannya semuanya jawab. Wah, kompak sekali ya. SMA 17 Bone, apa kabar? SMA 1 Sidrap, semangat nak, apa kabar? Ada dari SMA Sinjai, SMA 11 Sinjai, apa kabar? Semangat ya, sukses untuk anak-anakku sekalian. Wah, luar biasa. Semuanya jawab B ya, kompak sekali. Baik anak-anakku sekalian. Betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah B, Valentine. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Baik, kita lihat jawabannya. Kita lihat pada soal ya, kita analisa. Nah, di sini dikatakan kalau kita mau mengalihkan semuanya, tadi sebenarnya bisa langsung juga dari kita melihat luas tanahnya, kemudian kemampuan dari keluarga Sofyan untuk membeli rumah. Ya, di sini ada kemampuannya adalah 75 juta. Nah, berarti sudah kelihatan jelas ya. Kelihatan ya luas tanahnya 700. Kemudian di sini harganya 100.000. 100.000 per meter persegi. Berarti ketika dikalikan dengan 700 meter persegi berarti hasilnya adalah 70 juta rupiah. Jadi kita bisa lihat 700 dikali 100.000 rupiah, maka hasilnya adalah 70 juta rupiah. Nah, ini yang memenuhi. Sedangkan yang lain kita bisa lihat luas tanahnya di atas dari 700 meter persegi ya. Berarti tentu nilainya di atas 70. Nah, ada juga pemikiran yang berikutnya. Misalnya, di sini dikatakan tamannya seluas 300 meter persegi. Berarti kita bisa dari luas bangunannya 400 meter, berarti ini masih ada luas tanah adalah 400 meter persegi. Kemudian di sini kita bisa lihat juga masih ada 400 meter persegi. Kemudian di sini ada 350 ya. 250 ya. 250 meter persegi. Di sini ada 50 meter persegi. Nah, berarti tentu kalau dikatakan di atas lebih luas dari 300 meter persegi berarti ada dua kemungkinan, anggrek dan Valentine. Nah, sekarang kita perhatikan berapa luas tanahnya. Luas tanahnya ternyata yang lebih sedikit adalah Valentine 700 dengan nilai kemampuan keluarga Sofyan untuk membeli 75 juta berarti yang paling tepat adalah Valentine. Wah, luar biasa ya anak-anakku ketika mampu menganalisa dengan waktu yang kurang dari 1 menit ya. Sukses selalu untuk anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya ya. Baik, kita akan membahas soal yang keempat. Ya. Baik, Ibu akan membacakan soalnya, anak-anakku tetap menyimak ya. Dan kemudian nanti setelah kalian bisa menjawab, nanti responnya lewat room chat ya. Baik, seperti tadi. Kita lihat, ternyata find the missing number. Nah, saya kira anak-anakku sekarang lebih cepat lagi ya kalau soal yang seperti ini. Sudah lebih mahir. Baik, kita lihat. Nah, bentuk kali ini adalah bentuk segitiga. Segitiga A dan segitiga B. Segitiga A dan segitiga B. Kita lihat pertanyaannya. Nilai yang tepat untuk melengkapi pola bilangan pada gambar B adalah apakah A 48, B 30, C 24, D 18,
E4. Nah, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Nah, tentu anak-anakku sekalian bisa menganalisa di sini kira-kira pola yang paling tepat itu seperti apa. Nah, ketika melihat soal yang seperti ini, anak-anakku bisa meyakini bahwa angka yang ada di dalam itu adalah hasil. Hasil ya. Hasil yang mana maksudnya? Ada angka yang terdapat di luar, di sekitar segitiga. Apakah kira-kira dijumlahkan? Apakah kira-kira dikurangkan? Apakah kira-kira dikalikan? Atau kira-kira dibagi? Nah, kita menggunakan perhitungan dasar ini untuk menemukan pola mana yang sesuai. Tentunya kita temukan dulu ya pola yang sesuai untuk segitiga A. Barulah kemudian bisa menjawab berapa kira-kira angka yang hilang pada segitiga B. Bagaimana anakku sekalian? Apakah sudah ada yang dapat jawabannya? Kira-kira apa ya jawaban yang tepat? Wow, kompak lagi ya jawabannya B. Dari SMA 3 Nrekang, apa kabar? Ada dari Luwu Timur ya, SMA 5 Luwu Timur, apa kabar nak? Semangat ya. Sukses untuk Ananda semua. Ada dari SMA 4 Nrekang, apa kabar? Semangat ya anakku sekalian. Dari SMA 8 ya, SMA 8 Luwu Utara. Semangat. Dari SMA 1 Nrekang. Sukses untuk Ananda semua. Tetap semangat ya. Jadi ketika anak-anakku sekalian sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif, maka tentunya akan lebih memudahkan Anda sekalian nantinya. Ya, lebih cepat lagi. Baik, jawabannya yang dipilih semuanya kompak, jawabannya adalah B. Dan tepat sekali jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lihat kira-kira polanya seperti apa. Nah, yang harus dipahami tadi bahwa angka yang ada di dalam itu adalah hasil. Hasil apa? Apakah perkalian, pembagian, penambahan, atau penjumlahan, atau pengurangan. Kita lihat ya, pola yang sesuai. Di dalam sini ada angka 7. Kita mau gabungkan kira-kira antara angka 4, 5, dan 13 itu seperti apa. Nah, kita memungkinkan untuk angka 4 dan 5 ya, boleh jadi berbeda dengan angka 13. Misalnya kita coba ya, 4 dikali 5 itu hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kalau diperkurangkan dengan angka 13 ternyata hasilnya adalah 7. Berarti pola ini juga lah yang digunakan pada segitiga B. Oke, berarti 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, 48 ini dikurang 18, hasilnya adalah 30. Berarti jawaban yang tepat adalah 30. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Luar biasa respon dari anak-anakku sekalian. Cepat sekali jawabannya, berarti nantinya semakin sering anak-anakku sekalian menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka semakin mudah dalam tes nantinya ya. Baik, kita masih ada satu soal lagi ya. Kita lihat soal yang kelima. Baik, soal yang kelima. Jumlah pengunjung kebun binatang A selama 5 hari berturut-turut adalah 40, 43, 42, 45, dan 44 orang. Sementara itu, jumlah pengunjung kebun binatang B dalam 5 hari yang sama adalah 13, 14, 17, 22, dan 29 orang. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, berapa orang pengunjung kebun binatang A dan B pada hari ke-6? Bagaimana anakku sekalian? Nah, pilihan jawabannya apakah A 43 dan 38 atau B 43 dan 39 atau C 47 dan 35 orang atau D 47 dan 38 orang
atau E 47 dan 39 orang. Nah, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Wah, luar biasa anak-anakku sekalian ya. Lebih keren ya, wah keren. Dari Jeneponto apa kabar? Semangat ya. Dari Bone, luar biasa. Jawabannya kompak sekali. Ada dari Sidrap, apa kabar nak? Dari SMA 1 Sidrap, SMA 17 Bone. Semangat Ananda sekalian. Sukses untuk kalian semua ya. Dari Luwut Timur ternyata ada juga. Baik, ternyata anak-anakku sekalian sudah mampu menganalisa ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Semuanya sudah bisa menjawab dengan benar ya. Jawaban yang paling tepat adalah 47 dan 38 orang. Nah, dari mana kita bisa memperhatikan seperti itu? Tentu kita lihat dulu dari pertanyaannya yang mana. Nah, di sini kan ada dilihat berapa orang pengunjung kebun binatang A dan B pada hari ke-6. Sementara data yang disajikan adalah sampai pada hari ke-5. Berarti itulah 5 hari berturut-turut inilah yang kita perhatikan polanya seperti apa untuk melihat berapa jumlah pengunjung pada hari ke-6. Luar biasa ya anak-anakku sekalian, ternyata semuanya sudah semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif. Ya, baik. Itulah tadi pembahasan, jadi ada 5 soal ya anak-anakku sekalian yang Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Jadi tentunya untuk penalaran kuantitatif anak-anakku sekalian butuh mencatat-catat ya, ingat catatan dibutuhkan. Dan semakin banyak latihan soal maka tentunya akan semakin mudah menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya, itulah yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua ya. Baik, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang Ibu berikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.